Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Abdullah Yahmahua melarang kadernya untuk bertepuk tangan karena bertepuk tangan adalah tradisi Yahudi atau budaya Yahudi. Ya kalau menurut saya sih sekalianlah dilarang main Facebook, main Twitter, main Instagram. Ya karena aplikasi tersebut dibuat oleh orang Yahudi. Jangan cuma tepuk tangan saja. Ya menurut saya sih untuk zaman sekarang ini sangat aneh melarang bertepuk tangan. Ya walaupun cuma di internal partainya, tapi zaman sekarang ini adalah bertepuk tangan itu ekspresi sukacita, menari juga ekspresi senang. Bahkan Ade Armando pun menyebut larangan tepuk tangan menurut Ade Armando adalah akan membawa Indonesia ke era kebodohan dan keterbelakangan. Bahkan Budiman Sujatmiko pun merespon, ya pada waktu seperti nasi dulu juga peserta rapat tidak memperbolehkan tepuk tangan, melainkan tepuk di meja. Ya diganti tepuk meja. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Partai Amin Rais larang tepuk tangan. Tepuk tangan itu budaya Yahudi. Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Abdullah Yahmahua melarang kader Masyumi untuk tepuk tangan lantaran menilai hal itu merupakan budaya Yahudi. Larangan tepuk tangan yang dilontarkan Abdullah Yahmahua tersebut disampaikan dalam rapat kerja nasional DPP Partai Masyumi yang disiarkan kanal YouTube Masyumi Memanggil, seperti dilihat pada Sabtu 24 April 2021. Dalam tayangan itu, Yahmahua awalnya berdiri di mimbar dan berbicara soal sejarah perjuangan politikus Islami di awal kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam. Hal itu pun, kata Yahmahua, juga disetujui oleh pemimpin Partai Katolik Kasimo. Saudara-saudara, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kyai Ma'ruf Amin, Menko Polhukam dengar bahwa Partai Katolik dipimpin oleh Kasimo menerima Islam sebagai dasar negara, ujar Abdullah Yahmahua. Sejumlah kader Masyumi seperti peserta rapat yang mendengar pernyataan anggota TP3 Laskar FPI tersebut sontak tepuk tangan. Akan tetapi, Abdullah Yahmahua langsung meminta kader Masyumi agar tidak bertepuk tangan. Lantaran menurutnya hal itu adalah budaya Yahudi. Maaf, ciri Masyumi tidak ada tepuk tangan. Ciri Masyumi adalah takbir. Tepuk tangan adalah budaya Yahudi. Saya mohon betul, sesudah ini tidak ada lagi dalam acara-acara Masyumi tepuk tangan. Tapi ciri Masyumi adalah takbir, kata Yahmahua. Mengutip detik.com, Abdullah Yahmahua dalam rapat tersebut juga meminta kepada kader Masyumi agar tidak membuka rekening di bank riba. Pasalnya, menurut Abdullah Yahmahua, riba adalah penyebab mengapa Indonesia tidak pernah berkah. Saya instruksikan warga Masyumi untuk tidak boleh punya rekening yang riba, karena semua bank Indonesia masih tunduk pada BI. Kita ambil yang paling minimal, ujarnya. Ade Armando juga dosen dan pakar komunikasi mengkritik pimpinan Partai Islam yang melarang umat untuk bertepuk tangan dengan alasan bahwa itu adalah tradisi Yahudi. Menurut Ade Armando, Partai Islam seperti itu hanya akan membawa Indonesia pada era kebodohan dan keterbelakangan. Kalau seorang pemimpin Partai Islam menyerukan bahwa umat Islam dilarang bertepuk tangan karena bertepuk tangan itu tradisi Yahudi, kita tentu tahu bahwa Partai Islam itu hanya akan membawa Indonesia ke era kebodohan dan keterbelakangan, kata Ade di akun Twitternya pada Minggu 25 April 2021. Ade mengatakan hal itu sebagai tanggapan atas tindakan Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Abdullah Yahmahua yang melarang kadernya untuk tepuk tangan. Hal itu terjadi dalam orientasi dan rapat kerja nasional DPP Partai Masyumi digelar di Hotel Bailerum, Jalan Mataram Raya, Jakarta Timur pada Sabtu 24 April 2021.
Diketahui juga sebelumnya, anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI Abdullah Heha Mahua menceritakan momen ketika pihaknya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara 9 Maret 2021 lalu. Dalam pertemuan guna membahas 6 Laskar FPI yang ditembak polisi itu, Heha Mahua mengatakan pihaknya seperti Musa mendatangi Fir'aun. Cerita tersebut dikisahkan oleh Heha Mahua dalam video bincang-bincang berjudul Penembakan FPI dan Rizik Sihab balas dendam 9 naga kekalahan Ahok yang disiarkan saluran YouTube Ustadz Demokrasi. Heha Mahua bercerita dari mulai penelusuran kasus, berlangsungnya sumpah membahalah sampai TP3 6 Laskar FPI dipanggil ke istana. Tanggal 8 ada telepon dari istana ke sekretaris TP3 Marwan Batubara bahwa istana siap menerima. Besoknya tanggal 9 jam 10, ungkapnya seperti dikutip suara.com Rabu 14 April 2021. Kedatangan TP3 tersebut harus memenuhi syarat, diantaranya melakukan tes antigen di rumah sakit yang telah ditentukan, yakni daerah Menteng. Heha Mahua kemudian mengatakan pertemuan tersebut bak Nabi Musa mendatangi langsung Fir'aun guna menyampaikan kebenaran. Singkatnya, besok kami datang. Kami sepakat datang seperti Musa datang ke Fir'aun, ujarnya tegas. Meski begitu, dia mengaku bukan bermaksud menganggap Jokowi sebagai Fir'aun. Hanya saja dia sama-sama penguasa seperti Fir'aun. Tidak seperti Jokowi itu Fir'aun, tapi kita menempatkan posisi dia penguasa seperti ketika Fir'aun jadi penguasa. Dan kami seperti Musa yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, kemudian menegakkan keadilan, sambungnya eks-penasihat KPK itu. Lebih lanjut, Heha Mahua menceritakan momen ketika TP3 6 Laskar FPI sudah ada di istana dan bertemu pihak Jokowi. Dia mengatakan pertemuan tersebut berlangsung secara singkat dan masing-masing anggota TP3 6 Laskar FPI cuma diberi waktu hanya 3 menit untuk berbicara. Heha Mahua kemudian menyinggung apa yang dipaparkan oleh Amin Rais dan Marwan Batubara dalam kesempatan tersebut. Pak Amin menyebutkan tentang 2 ayat Al-Quran tentang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka sama dengan membunuh semua umat manusia, hukumnya neraka, pungkasnya. Pak Marwan minta 2 hal. Pertama, persoalan ini harus dilakukan secara terbuka. Yang kedua, dibawa ke pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa, sambungnya menjelaskan. Merespon TP3 6 Laskar FPI, Heha Mahua menuturkan tentang apa yang dilakukan oleh Jokowi. Kata dia, Jokowi memperlihatkan sebuah kotak dari Komnas HAM dan laporan di meja. Heha Mahua juga mengatakan bahwa Jokowi mengaku akan menangani kasus ini secara profesional dan terbuka. Jokowi mengangkat tangan begini, beliau kasih lihat kotak dari Komnas HAM dan di mejanya ada di laporan bahwa pemerintah akan melaksanakan penanganan kasus ini secara transparan, profesional, terbuka, ujarnya meneriukan Jokowi. Yang kedua, Jokowi kalau TP3 punya data silahkan, tandasnya. Heha Mahua kemudian mengungkit ucapan Mahfud MD tentang rekomendasi Komnas HAM yang menyebut kejadian itu tidak masuk pelanggaran HAM berat. Ade Armando, dosen dan pakar komunikasi, mengkritik pimpinan Partai Islam yang melarang umat untuk bertepuk tangan dengan alasan bahwa itu adalah tradisi Yahudi. Ade mengatakan hal itu sebagai tanggapan atas tindakan Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Abdullah Heha Mahua yang melarang kadernya untuk tepuk tangan. Saat itu Abdullah Heha Mahua naik ke mimbar untuk berbicara di depan para kader dan para petinggi partai. Ia awalnya berbicara soal sejarah perjuangan politikus Islami di awal kemerdekaan Indonesia dan bagaimana tokoh Islami memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Abdullah juga mengklaim bahwa I.J. Kasimo merupakan pemimpin Partai Katolik yang setuju dengan Islam sebagai dasar negara. Saudara-saudara, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, Menko Polhukam dengar bahwa Partai Katolik dipimpin oleh Kasimo menerima Islam sebagai dasar negara, kata Abdullah sambil mengacung-acungkan telunjuk ke atas